yang ditanyakan oleh Bapak Haji Ilham ini banyak saya dapat pertanyaan juga ya, tentang tokoh Islam ya, ulama, yaitu Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ya. Ini gimana kita? Intinya begini, pertama kalau saya secara pribadi ya, saya berpandangan ya, kalau saya menghormati beliau. Apa alasannya menghormati? Ya, pertama alasan yang umum ya, alasan yang umum nih, ada namanya al-ukhuwah as-salasah, 3 macam persaudaraan sesama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah kita wajib hormati. Ini umum ya, artinya berlaku kepada siapapun kita gitu. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, yaitu sebagai sesama anak bangsa. Kita ini sama-sama bangsa Indonesia, ya harus hormati. Sesama warga negara ya kita harus hormati. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, sebagai sesama manusia juga harus saling menghormati. Ini sebab yang umum ya, yaitu persaudaraan ini mewajibkan kita untuk menghormati orang lain ya, baik karena sesama muslim, kemudian juga sesama warga negara, dan juga sesama manusia. Nah, selain sebab-sebab yang umum ini ada sebab yang khusus ya. Yang pertama dari sebab yang khusus itu adalah beliau min zurriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah keturunan ya, dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diminta oleh Allah untuk menyampaikan dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra, saya enggak minta upah dari apa yang saya sampaikan. Jadi Nabi diminta menyampaikan kepada semua umat. Nabi itu enggak minta upah apapun, uang apa enggak, Nabi enggak perlu dan enggak minta. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian semua mencintai keluargaku. Itu dalam Al-Quran. Jadi ya memang kita wajib menghormati karena beliau adalah keturunan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Itu sebab yang khusus yang pertama. Yang kedua, sebab yang khusus juga karena beliau adalah minal ulama. Beliau adalah salah satu ulama ya, orang yang berilmu. Jadi ada sebab umum, ada sebab khusus. Ini sebab yang lebih dari cukup untuk kita menghormati. Untuk sebab yang umum saja ya saya menghormati Anda semua ya. Untuk sebab yang khusus, apalagi ada sebab yang khusus, wajib menghormati. Nah, kalau kita wajib menghormati ya, arti wajib menghormati itu tidak boleh dicerca, dihujat ya, diumpat-umpat ya. Enggak. Kalau saya nih, saya enggak. Tapi apakah dengan menghormati dan memuliakan itu artinya kita harus mengikuti semua yang disampaikan oleh beliau? Nah, ini hal yang beda. Saya menghormati Imam Hanafi, tapi saya nggak ikut mazhabnya, saya ikutnya mazhab Syafi'i. Apakah karena saya mengikuti mazhab Syafi'i berarti saya tidak menghormati mazhab Hanafi atau Imam Hanafi? Enggak, saya muliakan. Tapi saya memilih untuk mengikuti mazhab Syafi'i. Kata Sayyidina Malik bin Anas, salah seorang imam, yaitu pendiri mazhab atau pemimpin dari mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas. Apa kata beliau? Kullu wahidin yukhadhu min kalamihi wa yuraddu illa sahiba hadzal maqam.
Semua orang itu boleh diterima dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya makam ini, menunjuk kepada makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghormati dan memuliakan itu satu hal, dan mengikuti semua pandangan-pandangannya itu hal yang lain. Karena itu saya bisa menghormati beliau dengan tanpa harus mengikuti semua pandangan beliau. Bagaimana kalau kita mengikuti? Ya mengikutilah dengan kefahaman, paham, ngerti. Bukan mengikuti karena hiruk pikuk dan ramai. Kalau tidak mengikuti, ya tidak mengikuti juga dengan kefahaman. Ada beberapa hal yang saya tidak ikuti, misalnya ya, pandangan-pandangan beliau kalau dalam hal akidah dan ibadah dalam arti ritual, saya pikir sama ya. Saya Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari, dan juga mazhab saya Syafi'i, beliau juga sama. Tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam hal beberapa perincian-perincian terkait dengan fikih siyasah ya, bagaimana memandang politik, atau al-hisbah, yaitu terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu kayak apa. Nah itu saya ada perbedaan pandangan dengan beliau. Tapi itu tidak mengurangi hormat ya, menghormati dan menjaga ya, menjaga kemuliaan pribadi beliau. Nah, jadi kalau mau mengikuti silahkan, tapi dengan kefahaman. Anda tidak mengikuti pun silahkan, tapi dengan kefahaman. Dan ini masalah yang bukan merupakan pokok agama. Jadi jangan gara-gara pro kontra ini kemudian saling tuduh. Wah ini kalau tidak ikut Habib Rizik berarti kurang semangat perjuangan. Oh enggak. Hati-hati kalau ngomong begitu. Ya. Jangan mengecilkan Islam pada seseorang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa dialah wakil Islam, dia yang mewakili seluruh ajaran Islam. Enggak, hanya Rasulullah SAW. Makanya imam-imam besar dulu itu kan selalu qauli shawabun yahtamilul khata'. Kata Imam Syafi'i, ini pendapat saya yakin ini benar, cuman bisa juga salah gitu. Pendapat yang lain itu qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Sedangkan pendapat yang lain itu salah menurut saya, tapi bisa jadi dia benar. Itu Imam Syafi'i kurang apa? Tapi bukan berarti kalau orang mengikuti mazhab Syafi'i berarti otomatis dia lebih baik dibanding yang tidak mengikuti. Bahkan kita perlu hati-hati. Hati-hati dalam hal apa? Dalam hal cinta dan benci kepada manusia biasa. Kalau Rasulullah SAW udah nggak ada pertanyaan, limpahkanlah cintamu seutuh-utuhnya kepadanya, itu keselamatan. Tapi kalau manusia yang lain, kita harus hati-hati, proporsional. Bahkan kepada orang tua yang melahirkan kita pun ya, ketika sampai pada titik mengajak kita kepada maksiat, kata Quran apa? La tuti'huma, jangan ditaati. Dulu Sayyidina Ali pernah menyampaikan, orang yang ada dua kelompok yang masuk neraka nanti karena terlalu cinta sama saya dan terlalu benci sama saya. Itu kata Sayyidina Ali. Dan benar, yang terlalu cinta pada Sayyidina Ali itu namanya kelompok Rafidhah, kelompok Syiah yang ekstrim tuh.
Sampai-sampai mereka mengatakan sebenarnya Jibril itu mestinya turunnya kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Sampai begitu dia ngomong, saking sayangnya sama Ali. Jadi saking sayang, fanatik, sampai berlebihan. Kata Sayyidina Ali, itu orang yang sayang saya, karena saking sayangnya sama saya dia masuk neraka. Sebaliknya ada yang benci sama saya, sehingga kebencian itu juga membuatnya masuk neraka. Itu kelompok yang suka mengumpat Sayyidina Ali, ya, lawan daripada Syiah itu pada masa dulu, ya. Satu kelompok tertentu yang mengumpat-ngumpat sampai menghujat-hujat. Artinya apa? Proporsional lah. Jadi kalau saya itu mentradisikan untuk diri saya, ya saya meletakkan semua ucapan-ucapan yang saya dengar, pandangan-pandangan dengan apa yang saya pelajari dengan sungguh-sungguh. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya saya belajar dari guru-guru saya di Al-Azhar, dari para ulama-ulama, termasuk juga dari para Habib Umar, dan semua saya pelajari, saya simak bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau ada perbedaan di situ, ya, dengan pandangan Habib Rizik misalnya, ya itu biasa, ya. Saya tidak wajib mengikuti apa yang saya tidak yakini menurut ilmu saya, ya. Karena ingat bapak-bapak saudara, nanti di akhirat itu laisa bainahu wa bainahu turjuman, nggak ada perantara yang bisa menjadi penyambung lidah kita dengan Allah. Masing-masing saya, Anda, kita semua ini mempertanggungjawabkan ucapan kita, perbuatan kita. Nggak bisa ketika misalnya nanti kita terjepit oleh sesuatu lalu kita cari orang pemimpin atau siapa yang kita lulukan, siapapun itu, lalu dia akan menolong kita. Enggak. Maka ikuti dengan kefahaman, ya, kalau memang mau mengikuti, fahami betul. Kalau Anda tidak mengikuti juga dengan kefahaman. Dan di atas itu semua tidak perlu untuk saling hujat, ya, saling umpat, memutus silaturahim. Tetap kita jaga ukhuwah Islamiyah. Jadi ya itu pandangan saya, ya. Jadi mari kita jaga ukhuwah Islamiyah dengan baik, ya. Kita hormati beliau sebagai tadi yang saya sampaikan, ya, sebagai termasuk keturunan Rasulullah SAW, sebagai ulama. Tapi itu tidak mengharuskan kita untuk mengikuti semua pandangan beliau. Paham ya bapak-bapak, ya? Nah, jadi berlapang-lapanglah kita, ya. Jangan main klaim, wah kalau begini nih, inilah yang benar, yang begitu nggak benar. Jangan. Dan hati-hati kita, ya, di dalam melabelkan orang. Oh ini zalim, oh ini munafik. Hati-hati. Kalau nggak benar yang kita omongin, berbalik sama kita. Dulu, jangankan urusan politik, bapak-bapak ibu, ini sekarang saya sampaikan, ya, beda masalah agama saja, nggak ada ulama satu sama lain yang berbeda pendapat itu menuduh yang lain itu misalnya zalim, munafik, nggak ada. Itu urusan agama, urusan halal haram. Misalnya kalau kita mazhab Syafi'i dan jumhur mengatakan bahwa bahwa anjing itu, ya, anjing itu adalah sesuatu yang najis. Lalu kemudian di mazhab Maliki mengatakan enggak, dia enggak najis, dia suci. Lalu kemudian kita melihat ada orang bersentuhan dengan anjing lalu dia tidak cuci dirinya. Kemudian karena kita punya mazhab yang beda, lalu kita tunjuk, wah kamu nih gak beres, kamu nih kok kena anjing gak cuci badannya, gak sah sembahyang. Gak boleh begitu, dia mazhab Maliki. Menurut dia, dalam mazhab Maliki itu anjing itu tohir kecuali yang basah dari bagiannya itu. Kalau kulitnya bulunya yang kering nggak masalah. Ini masalah agama, nggak boleh. Masalah agama saja halal haram, nggak boleh kita kemudian nunjuk-nunjuk orang. Apalagi sekedar paham politik.